Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Kantor Pos Cabang Utama Manado bersama kantor cabang pembantu yang tersebar di Sulawesi Utara menyalurkan bantuan subsidi upah BSU kepada 64.485 penerima. Kantor Pos Cabang Utama KCU Manado menyalurkan bantuan subsidi upah BSU. BSU disalurkan kepada buruh atau pekerja yang masuk nominatif database untuk dibayarkan. Kepala KCU Manado, Ansari Hadi menjelaskan, penerima wajib datang langsung tanpa diwakilkan dengan menyiapkan KTP asli. Setelah itu mengunduh aplikasi Postpay dan mendapatkan barcode yang akan diperlihatkan kepada petugas di loket pembayaran. Nominal yang akan diterima sebanyak Rp600.000. Penerima yang akan mendapatkan BSU di KCU Manado dan kantor cabang pembantu sebanyak 64.485 orang. Kantor cabang utama Manado sendiri itu ada sebanyak 64.485 orang, Pak. Itu tersebar di beberapa kabupaten di Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bitung, termasuk di Talaut dan Sitaro, Pak. Jadi ada 52 kantor cabang kami yang melayani pembayaran ini, Pak. Termasuk di kantor cabang utama Manado atau beberapa kantor cabang kami yang di dalam kota seperti di Malalayang, Penesaan, Tuminting, dan Mapanget. Jadi apabila Bapak Ibu semua yang masuk dalam database pembayaran bansos BSU ini, silakan mendatangi kantor-kantor kami terdekat dengan domisili Bapak Ibu semua. Ibu Selvi Yoro, salah satu penerima bantuan subsidi upah, merasa senang menerima bantuan uang tunai Rp600.000 BSU ini akan dia belikan untuk kebutuhan keluarga. Sangat senang sekali karena mau beli beras. Sangat membantu sekali karena harga beras kan sudah naik, jadi sangat membantu sekali. Jadi pemerintah yang sudah memberikan bantuan, ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya karena sangat-sangat membantu sekali. Penyaluran BSU sendiri sejak 3 Juli hingga 15 Juli 2025 sudah sekitar 22% yang dicairkan. Kantor Pos Manado membuka 5 loket yang dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Demikian Bobby Sampeka terus mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Masa panen yang belum optimal menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras di Kabupaten Gorontalo. Harga beras di Kabupaten Gorontalo mengalami kenaikan sejak akhir Juni hingga saat ini. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya beberapa wilayah lumbung pangan di Kabupaten Gorontalo belum melakukan panen raya sehingga mempengaruhi harga beras di daerah. Menurut Kabid Pasar dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, Rahmanto Lahili, masa panen yang belum optimal menyebabkan beras yang beredar di pasaran saat ini didominasi pasokan dari luar daerah seperti Palu dan Makassar. Hal ini tentu saja berdampak pada kenaikan harga beras. Selain itu, faktor cuaca yang kurang mendukung turut memperburuk distribusi beras ke Gorontalo sehingga mengakibatkan harga beras di tingkat pedagang turut melonjak. Kami mengikuti perkembangan kenaikan harga beras ini dari awal Juni sampai saat ini naik ya memang karena satunya kita ini Kabupaten Gorontalo diperkirakan panennya baru dimulai saat ini dan nanti panen rayanya bulan Agustus. Sehingga ini yang memberikan dampak terhadap kenaikan harga dan yang beredar saat ini adalah beras-beras yang dari luar daerah, dari Palu dan Makassar yang memang harga ambilnya juga agak naik dan terus distribusinya ke Gorontalo akibat pengaruh cuaca ini kan mengalami keterlambatan sehingga ini tetap menimbulkan
kenaikan harga, sehingga dampaknya ke tingkat pedagang pasti akan menaikkan harga juga akibat pengambilan dari distributor beras juga naik dan di pedagang pasti akan naik. Dan insya Allah kita akan memasuki masa panen ini dan panen rayanya nanti bulan Agustus diperkirakan insya Allah beras ini akan turun lagi. Namun Rahmanto memberi sedikit harapan bagi masyarakat dengan mengatakan kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Ia optimis harga beras akan kembali stabil setelah masa panen raya yang diperkirakan pada bulan Agustus mendatang. Harga beras di Kabupaten Gorontalo saat ini Rp780.000 per 50 kg yang sebelumnya hanya Rp750.000 per 50 kg. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga sejumlah komoditi bahan pangan, terutama beras, mengalami kenaikan cukup signifikan dengan kisaran Rp780.000 per 50 kg. Cabai rawit dan tomat justru turun harga. Harga sejumlah komoditi bahan pangan di Gorontalo mengalami fluktuasi cukup mencolok dalam sepekan terakhir. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditi beras premium yang kini mencapai Rp780.000 per karung ukuran 50 kg. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang maupun konsumen karena terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Pedagang beras di Pasar Telaga Gorontalo, Sarco Bakari, kepada RRI hari ini mengatakan lonjakan harga tersebut terjadi karena stok beras premium yang semakin berkurang. Biasanya harga di kisaran Rp680.000 sampai Rp700.000 per 50 kg, tapi sekarang sudah mencapai Rp750 hingga Rp780.000 per 50 kg. Ibu, berapa harga beras sekarang, Bu? Kalau yang ini, itu berapa per kilo, Bu? 15. Hah? 15. Kalau yang sana? Sama. Ibu, kalau 50 kilo begini berapa deh? Kilo dia 750. Ada 780? Ada yang 780. Seberapa lama, Bu, mahal begini, Bu? Berapa? Sementara itu, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditi bahan dapur seperti cabai rawit dan tomat. Kedua komoditi tersebut mengalami penurunan harga cukup drastis dalam sepekan terakhir. Harga cabai rawit yang sebelumnya menyentuh Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram. Pedagang Barito Sarwin Juma menyampaikan harga tomat sempat menyentuh angka Rp40.000 per kilogram dan sekarang turun menjadi Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram. Seturun itu biasa 100. Sisakan 100. Kalau tomat, Bu, 28 dari harga berapa itu, Bu? Kapan hari ini? Di Gorontalo, 3 komoditi utama, beras, cabai rawit, dan tomat yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Fluktuasi harga yang dinilai tidak wajar ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan pedagang dan juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah antisipasi baik untuk mengatasi lonjakan harga beras maupun menjaga keseimbangan harga komoditi hortikultura agar tetap terjangkau. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Sangihe himbau seluruh Kapitalaung yang baru dilantik menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah Sangihe akan terus memperkuat sistem evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat desa dan kampung. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat memberikan sambutan pelantikan pada 6 Kapitalaun di Aula Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Tungari menegaskan bahwa rotasi maupun pergantian kepemimpinan tidak akan segan-segan dilakukan apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang baik dalam pelaksanaan atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, setiap penyimpangan akan ditindak sesuai dengan kewenangan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat kampung. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa rotasi maupun pergantian kepemimpinan tidak akan segan-segan kami lakukan apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang, baik dalam pelayanan atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat dalam hal diskriminasi dan sikap lebih mementingkan keluarga para perangkat kampung itu sendiri. Karena setiap penyimpangan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ia pun menekankan anggaran dana desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dan juga pejabat Kapitalaung wajib memastikan setiap anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jumel Johanis melaporkan. Tunjangan Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan siap memfasilitasi peserta mendapatkan pelayanan terbaik. Harga komoditi pangan jenis bumbu dapur di Pasar Tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan sangat terasa terhadap bumbu dapur seperti cabai, tomat, dan bawang. Cabai yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp115.000 per kilogram. Bawang ada di Rp60.000 per kilogram, sementara tomat Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sembako sangat signifikan, terutama dari harga tomat yang dari biasanya Rp20.000 sekarang mencapai Rp35.000 per kilo, dan biasa rica dari harga Rp50.000 naik juga sampai Rp115.000 per kilo. Dan untuk bawang dari Rp50.000 normal menjadi Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilo. Untuk komoditi tersebut saat ini masih dipasok dari luar daerah seperti Manado, Gorontalo, dan daerah lain. Menurut pedagang, sejak harga naik, daya beli masyarakat mulai menurun. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berita tadi dari RRI Talaut, harga bumbu dapur di Pasar Tradisional Talaut naik signifikan. Demikian warta lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Jumat 11 Juli 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ike Darsono Mamuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.